Seperti tadi sebelum jeda, kami akan ajak Anda menuju ke Palu, Sulawesi Tengah untuk bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Edwin Darwis. Selamat pagi Edwin. Edwin, kami ingin bertanya bagaimana sebetulnya penyaluran bantuan bagi para pengungsi di sana. Kalau misalkan yang jaraknya tidak berada di posko, apakah betul harus menyertakan KTP dan juga kartu keluarga? Betul sekali Ibrahim dan juga saudara, memang 2 pekan pasca gempa dan tsunami ini berbagai bantuan masih terus disalurkan ke sejumlah warga yang menjadi korban. Namun memang tidak semua warga yang berada di titik pengungsian, karena banyak juga dari mereka yang tetap berada di rumahnya namun berada di luar rumah begitu untuk berjaga-jaga ketika ada gempa terjadi. Namun memang pantauan kami seperti misalnya yang berada di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, bantuan di sana setelah didata oleh TNI kemudian akan diserahkan kepada BNPB. Di sana memang ada posko tersendiri, jadi dari posko TNI akan kemudian disalurkan ke posko BNPB. Nah, bagaimana cara mengambil bantuan di sini? Setelah kami langsung tanyakan ke sejumlah warga yang memang langsung mengantri di sana, memang ada ketentuan, yakni harus membawa surat rekomendasi dari RT RW. Kemudian juga jika ingin mengambil bantuan dalam jumlah besar untuk satu titik pengungsian, misalnya ada orang yang datang dari Sigi atau Donggala seperti itu, kemudian ingin meminta bantuan di BNPB yang ada di Mutiara Sis Al Jufri, mereka harus membawa Babinsa atau bersama Babinsa atau Babin Kamtipmas. Ini sebagai bukti bahwa memang mereka ini resmi begitu mengambil bantuan untuk warga yang ada di sana. Jadi memang tidak langsung begitu saja untuk mengambil bantuan, harus ada disertakan surat keterangan dari RT RW, lalu juga harus membawa atau bersama dengan Babinsa atau Babin Kamtipmasnya. Seperti itu untuk rute atau cara untuk mengambil bantuan sejumlah warga yang kami pantau di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Ibrahim. Ya, Edwin, kalau misalkan KTP dan juga kartu keluarganya mereka tidak membawa, apakah ada solusi lain yang ditawarkan petugas untuk agar warga bisa mendapatkan bantuan? Ya, itu kini yang menjadi banyak pertanyaan sebenarnya dari warga di Palu, Sulawesi Tengah, karena yang kami pantau di sejumlah titik mereka masih mengeluhkan itu, Ibrahim. Mengapa penyaluran bantuan masih begitu mempersulit mereka? Karena kalau dari sejumlah titik, walaupun tidak semua, karena di beberapa titik bahkan mungkin kalau saya kembali review saat saya berada di Balaroa beberapa seminggu yang lalu, di sana lebih mudah untuk mendapatkan bantuan karena tinggal datang kemudian menyebutkan nama dan juga dari mana asalnya. Tapi saat ini atau di minggu ini memang sudah lebih diperketat lagi untuk pengambilan sejumlah bantuan. Namun saat ini belum ada lagi cara lain karena memang yang menjadi peraturan adalah harus menyertakan surat keterangan minimal dari RT RW atau dari lingkup yang paling kecil yakni RT RW, dan memang kalau tidak ada RT RW-nya atau mungkin kesulitan begitu, minimal harus berkoordinasi dengan Babinsa atau Babin Kamtipmas di daerah tersebut. Itu yang kini menjadi solusi sebenarnya yang dianggap masyarakat masih sedikit mempersulit mereka, apalagi yang memang kehilangan kartu keluarga atau memang kesulitan mendapatkan RT RW-nya. Seperti itu, Ibrahim. Mas Edwin, boleh saya tanya, aturan yang tadi disebutkan itu untuk mengambil bantuan seberapa besar? Ya, silakan Pak. Untuk mengambil bantuan seberapa besar aturan yang sedemikian ketat itu, Mas Edwin? Apakah mengambil bantuan yang sedikit atau kalau banyak? Yang saya pantau Pak dari kalau aturan ini memang lebih untuk aturan yang ruang lingkupnya lebih besar. Karena kalau dari pantauan saya di posko BNPB yang berada di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, memang rata-rata di sana orang yang datang ini mengambil bantuan untuk ruang lingkup per satu titik pengungsian, sehingga memang dalam jumlah yang besar bahkan membawa mobil bak terbuka. Itulah yang memang atur ada peraturan untuk membawa RT RW lalu juga bersama dengan Babinsa atau Babin Kamtipmasnya. Tapi kalau misalnya sudah sampai di titik pengungsian, mereka tinggal datang saja ke posko yang sudah ada. Jadi memang aturannya adalah koordinator posko inilah yang harus lebih aktif lagi mengambil bantuan ke posko-posko BNPB atau yang lebih besar lagi, kemudian membawa ke titik pengungsian. Karena kalau di titik pengungsian seperti yang saya pantau misalnya baik di Balaroa ataupun di Fatulemo ini, ketika sudah ada bantuannya di sini,
mereka bisa lebih gampang mengambil, tinggal menyebutkan nama dan juga asalnya saja. Bahkan kadang-kadang dari luar daerah yang dimaksud itu datang begitu untuk mengambil bantuan. Cuman memang masih dibatasi karena pengambilannya yang cukup sulit begitu, atau masih ada aturan untuk mengambil bantuan jumlah lebih besar di titik-titik posko seperti misalnya di BNPB atau di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri. Seperti itu, Pak. Baik. Tapi sebaliknya Mas Edwin, apakah ada upaya yang sebaliknya yang dilakukan ketika upaya untuk mengambil bantuan dalam jumlah besar sangat sulit atau membutuhkan prosedur yang sedemikian sulit ya? Apakah ada upaya sebaliknya justru mendistribusikan secara aktif bantuan-bantuan besar itu ke titik-titik lokasi yang sulit dianggap penting begitu? Sehingga justru ada proaktif dari BPBD untuk menyalurkannya ke titik-titik yang membutuhkan. Ya, memang kalau untuk penyaluran ke sejumlah titik, apalagi mungkin kalau kita lihat juga sampai saat ini sejumlah titik seperti Donggala dan juga sejumlah titik di Parigi ini masih sedikit kesulitan untuk aksesnya ke sana untuk masyarakat mendapatkan bantuan pasca gempa dan tsunami. Nah, setelah kemarin memang sudah ada upaya-upaya menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara, ada 2, lalu juga TNI Angkatan Darat yang ada juga 1 helikopternya. Ini memang sudah mulai dilakukan. Tapi kembali lagi faktor alam di sini karena tidak semua daerah bisa ditempuh dengan menggunakan helikopter, sehingga memang dari berbagai cara baik itu jalur darat untuk mengakses bantuan ke sejumlah daerah, lalu juga dengan jalur udara masih mengalami kesulitan karena tidak semua yang bisa ditembus oleh jalur darat ataupun juga dengan jalur udara seperti itu. Namun setelah kemarin Wakil Presiden Yusuf Kala kemarin hadir di sini di lapangan Fatulemo mengatakan bahwa sebenarnya kita banyak sekali bantuan. Di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri itu bantuan begitu banyak. Cuman memang ini juga dinyatakan oleh Wakil Presiden bahwa memang yang kendalanya adalah pendistribusian itu sendiri. Ini masih butuh kerjasama yang begitu besar dari pemerintah, para relawan untuk bagaimana pendistribusian sejumlah bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik dan juga lebih mudah oleh masyarakat karena memang sudah diakui ini sudah 2 minggu berlalu tapi pendistribusian masih menjadi kendala hingga saat ini. Baik. Terima kasih Edwin Darwis untuk laporan Anda dari Sulawesi Tengah. Mas Huta, terakhir Kode Harian Kompas, kemarin Wapres dan juga Sekjen PBB, CEO Bank Dunia hadir bicara soal anggaran. Apa sih yang menjadi garis besar dari anggaran ini? Ada juga tawaran dari Bank Dunia tampaknya, Mas Huta. Betul. Bank Dunia kalau tidak salah sudah memberikan statement ya, akan memberikan hibah kepada untuk rekonstruksi sebanyak $5 juta ya. Itu saya rasa sangat membantu dan betul, yang terpenting sekarang bagaimana dana itu digunakan, dikelola secara baik, dan tentunya bisa diimplementasikan dalam waktu dekat sehingga betul-betul mengatasi persoalan. Seperti yang tadi dikatakan, kelihatannya akses menjadi hal yang paling penting untuk segera dilakukan pembenahan sehingga distribusi logistik menjadi jauh lebih cepat begitu saya rasa begitu. Baik, memaksimalkan apapun bantuan yang saat ini sudah diperoleh oleh Indonesia, terutama di lapangan, itu yang menjadi fokus juga perhatian. Terima kasih Mas Huta telah hadir di Studio Kompas TV, dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lengkapnya silahkan membaca Harian Kompas yang terbit hari ini, Sabtu 13 Oktober 2018. Dan saudara, yang menjadi pembahasan juga di Breaking News Kompas TV hari ini adalah bagaimana penanganan pasca gempa di Sumeneb, Jawa Timur. Kami hadirkan liputannya usai jeda.